Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Alhamdulillah kita diberi usia yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan puasa hari ini. Insya Allah hari ini saya akan membahas tentang definisi sederhana tentang iktikaf, lalu amalan-amalan apa aja selama kita iktikaf berdasarkan perilaku Rasulullah selama hidupnya ketika beliau hijrah ke Madinah. Hadirin sahabat Kalam Pena yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, definisi iktikaf bisa diartikan menurut bahasa, bisa juga menurut syar'i atau ilmu fikih. Secara bahasa, iktikaf itu adalah berdiam diri di suatu tempat. Secara umum, maka disebut iktikaf. Tetapi iktikaf menurut ilmu syar'i atau ilmu fikih adalah niat berdiam diri di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3 syarat. Pertama adalah niat, yang kedua berdiam diri di masjid, yang ketiga adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah amalan-amalan apa aja ketika kita selama iktikaf. Dalil tentang iktikaf di mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Maka janganlah engkau dekati mereka, maksudnya istri-istri mereka, ketika engkau sedang iktikaf di masjid. Itu dalil tentang yang syariatkan tentang iktikaf. Yang kedua adalah hadis Rasulullah, derajatnya muttafaq alaih, bersumber dari Umar bin Khattab, di mana beliau berkata, Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Kira-kira 10 tahun ketika beliau hijrah ke Madinah. Amalan apa aja ketika kita melakukan iktikaf? Berdasarkan berbagai macam sumber, bisa dengan berbagai macam zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Baca Al-Quran dengan penuh tadabbur, mendatangkan ulama, bisa mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Yang paling utama adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana sifat para sahabat, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, para salafus soleh, bagaimana mereka sifatnya ketika melakukan iktikaf di masjid. Ternyata mereka bukan hanya memperhatikan kuantitas, tapi juga kualitas. Setiap zikir yang mereka baca penuh dengan perenungan yang mendalam. Setiap baca Al-Quran penuh dengan tadabbur. Bahkan ketika Umar bin Khattab, beliau menjadi imam, beliau menangis terseduh-seduh sampai kedengaran bagaimana gemuruh dadanya. Yang beliau ingat adalah bagaimana kalau dia tidak mendapat cahaya Islam. Yang dia ingat, dia membawa pedang untuk membunuh Rasulullah SAW. Itu yang dia ingat ketika mendengar ayat ajab. Para sahabat, para salafus soleh, mereka paham betul dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak akan masuk neraka seseorang yang sendirian mengasihkan diri, lalu dia istighfar kepada Allah, merasa takut dengan siksa dan azab dari Allah, lalu keluarlah setetes air mata. Kalau kita hubungkan dengan sebuah hikayat yang saya baca dari kitab Durratun Nasihin, ini terjadi pada kejadian akan datang ketika Mijan dibentangkan. Ada seorang hamba, ini hubungan dengan hadis tadi ya. Ternyata ada seorang hamba ketika ditimbang amal solehnya, lebih banyak dosanya.
diperlihatkan pintu neraka, dibukakan pintu neraka, dia lihat bagaimana begitu dahsyatnya api neraka. Lalu dia memohon kepada ya Allah, ya Rabb, kembalikanlah saya ke dunia. Saya akan memperbanyak amal soleh untuk menghadapi hari ini. Nah, ketika dia sedang berteriak meminta supaya dipanjangkan dikembalikan lagi ke dunia, tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW. Coba kita bayangkan alangkah bahagianya ketika kita membutuhkan seseorang, datang Rasulullah. Mungkin dia ingin memeluknya, ingin mencium tangannya, saking bahagianya. Lalu Rasul bertanya kepada malaikat pencatat amal baik, wahai Raqib, apa keistimewaan hamba ini sehingga saya diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat? Maka malaikat Raqib berkata, sambil dia menyerahkan cawan yang berisi setetes air mata. Rasul bertanya, ini air apa, wahai Atid? Ini adalah setetes air mata ketika dia di dunia. Dengan izin Allah, tiba-tiba mendengar suara yang cukup lantang. Ternyata Allah memberikan izin selembar bulu matanya berbicara. Dia ketika di dunia pernah beristighfar, menyendiri di masjid. Dia ingat dosa-dosanya, sehingga tidak terasa air matanya keluar. Hanya setetes air mata yang membasahi satu lembar bulu matanya. Maka dengan izin Allah, tiba-tiba Allah memerintahkan, wahai Muhammad, coba ini airnya dikucurkan kepada timbangan amal solehnya. Menurut ulama, setetes air ini tiba-tiba berubah menjadi air bah dan memenuhi timbangan amal solehnya. Sehingga ketika dilihat ternyata timbangan amal solehnya lebih banyak daripada amal dosanya. Gara-gara hanya setetes air mata karena takut kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cara yang singkat ini kita mengambil ibrah, amal ibadah kita semakin baik, semakin semangat untuk melaksanakan i'tikaf di masjid, dan bisa melaksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi pembicara dan umumnya bagi semua sahabat Kalam Pena di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.